para guru-guru selalu mengingatkan kepada kita di penghujung tahun supaya kita evaluasi, memeriksa amal kita dalam setahun yang sudah lewat. Mulai Muharram 1444 Hijriah sampai bulan ini, bulan 12 1444 Hijriah. Nah, kira-kira apa yang sudah kita perbuat? Ibadahnya apa? Nah, sehingga tujuannya apa? Kita mengevaluasi, memeriksa ini tujuannya adalah kalau ada yang salah kita betulkan, kalau ada yang kurang kita sempurnakan. Seperti orang dagang yang pengen sukses dagangannya, pasti dia akan periksa, akan evaluasi. Bahkan bukan hanya tahunan, harian, pekanan, bulanan, puncaknya tahunan. Untuk supaya dia tahu ya, tahun ini untung apa rugi. Tahun ini kalau untung meningkat ya, apakah keuntungannya menurun? Kalau dia tidak evaluasi, dia tidak akan tahu ya. Tahu-tahu barangnya habis, uangnya habis juga. Jadi rugi habis-habisan. Kenapa? Karena tidak tahu. Tidak tahu tersebut karena tidak dievaluasi. Begitu juga umur kita ini lebih berharga daripada hal tersebut, hal duniawi. Kalau kita tidak memang evaluasinya, begitu dicabut nyawanya, kita baru sadar bahwa kita tidak membawa banyak bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Jadi setiap akhir tahun kita dianjurkan untuk mengevaluasi apa amal ibadah kita, ya, baik yang hubungan dengan Allah maupun dengan yang hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah, sholat, ya, bagaimana sholat kita, dimulai dari ilmunya, bagaimana, apakah ilmu tentang sholat itu kita sudah bagus apa belum? Ya, toharoh, sholat gak mungkin sah kalau enggak toharohnya betul. Bagaimana suci, cara bersuci, bagaimana cara wudhu, cara mandi besar. Nah, jangan sampai dia sholat ternyata mandi besarnya enggak betul, berarti dia di sholat dalam keadaan janabah, tidak sah sholatnya. Jadi harus kita evaluasi bagaimana ilmu kita tentang ibadah itu. Nah, setelah ada ilmunya, bagaimana pengamalan kita terhadap ibadah tersebut. Sholat kita bagaimana? Apakah sholatnya sudah ya, terisi semua? Apakah masih ada yang bolong? Apakah sholatnya di awal waktu ataukah di akhir waktu? Apakah sholatnya berjamaah atau tidak? Nah, ini kalau nggak kita evaluasi, kita nggak tahu. Ya, kalau ditanya umpamanya tahun ini 1444 Hijriah, kira-kira kita sholat berjamaah dengan tidak sholat berjamaah banyak mana? Atau sholat jamaahnya berapa kali? Tidak tahu. Loh, kalau nggak tahu bagaimana kita akan membandingkan dengan tahun sebelumnya 1443 dengan 1444? Apakah kita lebih baik atau tetap atau malah menurun? Nah, kita kan tidak akan tahu.
Bacaan Quran kita setahun ini khatam berapa kali, ya. Hubungan dengan sesama makhluk, ya, silaturahimnya bagaimana, ya, hubungan kita dengan orang tua, dengan keluarga, tetangga dan seterusnya. Nah, perlu kita mengevaluasinya. Tujuannya nopo? Yang mungkin salah kita niatkan untuk tahun depan kita betulkan. Yang masih kurang kita tingkatkan, kita sempurnakan. Itu tujuannya untuk mengevaluasi, sebagaimana perkataannya Sayyidina Umar, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Sebelum dihisab dengan betul-betul hisab yang detail, ya, yang sekecil apapun tidak akan luput, maka sebelum itu kita hisab diri kita supaya meringankan hisab kita nanti di akhirat. Yang kedua adalah taubat. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan dalam tahun ini, ya, apa saja dosa-dosa yang kita lakukan, ya, bainana wa bainallah, baik dosa yang memang terang-terangan, ya, ataupun dosa yang hanya kita dengan Allah yang tahu, ya, kita taubatan nasuha, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut dan dari muqaddimahnya. Nah, jangan mengatakan, oh saya nggak melakukan dosa itu, ya, tapi melakukan muqaddimahnya, ini sama juga, ya. Oh saya tidak melakukan zina, tapi melakukan muqaddimahnya, ya. Dengan rekan perempuannya biasa, ya, bercanda-canda, bergurau-gurau, ya, telepon-teleponan, ya. Nah, kadang-kadang loh, atau bahasanya curhat. Ya. Awalnya bahasanya curhat. Oh saya kan membantu saja, ini ada problem, ya, curhat. Itu termasuk, ya. Kenapa kok nggak curhat kepada perempuan sesama perempuan, laki-laki sama laki-laki? Kalau sudah perempuan curhat sama laki-laki bahaya ini, ya. Ini termasuk muqaddimah, ya. Lama-lama nanti, nah, akan tambah parah, nah, bisa menuju kepada hal yang haram, na'udzubillahi min. Jadi harus kita menghentikan. Kita niatkan taubatan nasuha dari dosa-dosa dan juga dari permulaan-permulaan yang menyeret kita kepada dosa. Hal-hal yang menghentikan dosa itu ada dua. Artinya seorang bisa ngerem dari dosa itu ada dua perkara. Yang pertama adalah khaufullah. Ini adalah bagi orang yang mukmin, yang imannya sempurna, ya. Ketika dia mau melakukan dosa, ingat Allah, takut nggak jadi. Ini mukmin, orang yang sempurna imannya. Jadi ada khaufullah, rasa takut kepada Allah. Mau melakukan dosa, ingat Allah. Allah Maha melihat, Maha mengetahui, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Akhirnya dia nggak jadi. Nah, kalau belum ada khaufullah, ya, ingat sama Allah, masih tetap aja jalan. Kita renungkan, ya, perbuatan maksiat, perbuatan negatif, ya, itu pasti berdampak buruk, baik untuk dunia kita, apalagi akhirat kita. Kita renungkan semacam itu. Dan kalau kita masih ada mahabbah, masih ada senang dengan maksiat, ya, diajak untuk meninggalkan maksiat itu masih sulit, ya, senang. Bahkan ada yang bercita-cita, wah pengen
pergi kemana gitu ya. Wah kok enak yang lihat si fulan bisa ke sana ya sama pasangannya. Wah seandainya saya bisa punya seperti itu, wah saya akan juga melakukan itu. Tapi karena kiri gak duwe tidak melakukan. Tapi dalam hati ada mahabbahnya, ada rasa senang dengan maksiat, pengen maksiat, pengen melakukan seperti yang dengan si fulan itu yang melakukan maksiat itu, tapi karena nggak punya modal, akhirnya hanya senang. Kalau masih senang walaupun tidak bisa melakukan, maka berarti menunjukkan hati kita ini masih kotor. Kalau mengatakan kalau kita masih senang maksiat, ya, nggak mau berhenti dengan maksiat, berarti menunjukkan hati kita masih kotor. Nah, kalau hati kotor itu, ya maka tidak akan bisa mendapatkan anugerah-anugerah, rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapannya Al-Imam Al-Adni, beliau mengatakan walal asrar illa man saffas sarair. Tidak bisa mendapatkan asrar, rahasia-rahasia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali illa man saffas sarair, kecuali orang yang mampu membersihkan hatinya. Nah, ulama berkata, Syedil Habib Salim bin Abdullah Syadili beliau berkata, ya, untuk membersihkan hati dan untuk menghilangkan karat hati, ya setidaknya ada 3 hal. Nah, yang pertama adalah kathratul istighfar akhirul lail. Memperbanyak istighfar, ucapan astaghfirullah, istighfar khususnya di akhir malam. Karena istighfar di akhir malam ini disebut dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah, ya, adalah mereka yang di waktu sahur di akhir malam itu beristighfar. Ya. Yang kedua adalah membaca qiraatul asr wa quraish wal falak salatan subahan masaan. Membaca surat al-asr, surat quraish dan surat al-falak 3 kali, masing-masing 3 kali, pagi dan petang, pagi dan sore. Ini ada salah satu orang soleh, ya, bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, lalu bertanya kepada Rasulullah, apa, berikan amalan kepada kami untuk membersihkan hati. Akhirnya oleh Rasulullah diberikan ini tadi, membaca al-asr, quraish dan al-falak 3 kali masing-masing, pagi dan petang. Yang ketiga kata beliau, untuk membersihkan hati dan menghilangkan karat hati adalah dengan doa, ya, memohon kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati ini adalah Allah. Makanya doa Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa itu perlu kita ulang-ulang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau hati kita masih senang dengan maksiat, doa yang banyak. Di antaranya juga doanya Syedil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Doa beliau, Allahumma mhu min qalbi kulla syai'in takrahuh wamla'hu bi kulli syai'in tuhibbuh birahmatika arhamar rahimin. Allahumma mhu, ya Allah, hapus min qalbi, dari hatiku, kulla syai'in takrahuh, segala sesuatu yang engkau tidak sukai. Dalam hati saya yang engkau tidak sukai, ya Allah, hapus. Wamla'hu bi kulli syai'in tuhibbuh, dan isi dengan segala sesuatu yang engkau senangi. Birahmatika arhamar rahimin. Ini doanya Habib Ali Al-Habsyi. Nah, dengan 3 hal itu insyaallah hati kita akan menjadi bersih. Nah, kalau sudah hati bersih, maka siap untuk menerima asrar, ya, rahasia-rahasia kebaikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi senang dengan kebaikan-kebaikan dan mudah untuk melakukannya. Mudah-mudahan tahun mendatang, ya, berikan panjang umur, sehat afiah, dan mudah-mudahan
tahun mendatang menjadi tahun yang terbaik bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza min afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.